112 sampai surat Al-Maidah 112 sampai 115. Silakan Mas. 112, 115 ya. Surat 5, 112 sampai 115. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Baik, jadi dari zaman Nabi Musa ya, sebelum Isa pun, orang-orang Bani Israel itu selalu menuntut tunjukkanlah mukjizat, atau misalnya jika Allah memang benar, kan selalu minta bukti terhadap kekuasaannya Allah, kan begitu ya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad kan orang kafir seperti itu. Jadi dasarnya manusia adalah selalu meminta bukti ya Mas Rio ya. Betul. Oke. Terus ayat 113-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Betul ya, jadi semua manusia pasti ingin bukti yang nyata. Betul, Tapi kita lihat nanti setelah dibuktikan sikap manusia seperti apa. Ayat 114. 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Oke, jadi akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah dan ingin membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan tentang Allah itu pasti benar. Dan Allah maha mudah melakukan segala sesuatu, kan begitu ya. Nah ini lihat poin 115-nya, ini penting. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam." Ya Nah, Allah. berarti di sini maksudnya apa Mas dari Allah? Berarti Allah akan menepatinya, tapi jika kita nggak ngikutin Oke. itu, berarti dititipkan azab lagi, Ustaz. Berarti kan Allah maha tahu kan bahwa manusia tuh kadang-kadang meskipun sudah dibuktikan, kan begitu kan? Iya benar, Ustaz. Meskipun manusia itu sudah dibuktikan dan di depan mata ini terjadi, tetap ada yang percaya, ada yang tidak percaya kan? Betul, Ustaz. Nah inilah Iya memang betul. karakter orang gitu loh. Meskipun kita sudah berkali-kali ditolong Allah, tapi kenyataannya kan ada ujian lagi ya, tetap aja. Kadang-kadang kita juga kurang percaya kan. Betul, betul. Artinya tuh Allah sudah membuktikan, memberikan contoh berulang-ulang, tapi kenyataannya memang karakter manusia ini kan memang banyaknya membantah. Coba 18 ayat 54. 1854. Nah, jadi memang ya yang terjadi dengan karakteristik manusia begitu, kita tuh begitu. Jadi sudah Allah ulang-ulang, sudah diberi peringatan atau apa begitu. Terus silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Allah. Kan sebenarnya semua orang tuh kan saya yakin lah yang kemarin pembelajaran kemarin kan setiap hari itu kita kan ditolong Allah kan Mas. Iya betul, Ustaz. Ya kan dengan kita bangun tidur itu pun itu sudah pertolongan Allah karena Allah berarti masih Mengizinkan kita memberikan hidup. kesempatan kita untuk hidup. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu harusnya ya untuk pembelajaran kita. Kalau Allah sudah membuktikan, sudah berulang-ulang menolong kita, kenapa sih kita masih bingung, masih ragu dengan apapun yang sekarang terjadi ke depannya? Kan begitu sebenarnya. Iya benar, Ustaz. Jadi kalau Bapak Ibu memang mengaku beriman ya harusnya ya cukup sekali atau diulang-ulang Mas Rio. Harusnya cukup sekali, Ustaz. Ya cukup sekali Mas, dan Allah juga membuktikan itu kan. Pasti membuktikan, Ustaz. Cuma memang kadang kitanya tuh masih mikir mikir dengan akal, Ustaz, atau hawa nafsu kita sendiri gitu, Ustaz. Ya kadang-kadang kan manusia itu kan tidak menyadari atau tidak sadar bahwa yang selama ini dijalani pun itu akan terwujud itu karena izin Allah atau karena pertolongan Allah kan. Betul, Ustaz.
Coba lanjut 55-nya. Jadi manusia memang yang paling banyak membantah. Nah, ini di 55-nya dijelaskan lagi. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada suatu dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan mm, memohon ampunan kepada Tuhannya, mm, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. nah, kan intinya Allah membuktikan kepada suatu kaum ya. Ya. Iya. Tapi kenyataannya kaum itu sudah dibuktikan nggak percaya, misalnya kayak Bani Israel lah, gitu kan. Hmm. Akhirnya kan yang terjadi, ya mau ngapain lagi ya, Allah sudah membuktikan, tapi misalnya kita kurang percaya lagi. Allah sudah membuktikan, kita tidak percaya lagi. Ya terus mau diapain? Akhirnya apa? Turun apa? Azab. Ustaz. Ya sudah. Karena Hmm. buat apa lagi? Allah sudah memberikan suatu bukti, tapi kita sebagai manusia sudah dibuktikan, bahkan sudah janji nanti insya Allah kalau semakin terbukti semakin yakin. Tapi kenyataannya kita tidak percaya lagi. Kenyataannya kita nggak percaya lagi. Makanya Iya. jelaskan ayatnya, Allah tidak akan merubah keadaan sebelum manusia itu merubah apa yang ada pada dirinya Iya. sendiri. Jadi intinya adalah ternyata memang kita harus merubah diri kita. Nah, sekarang logikanya Allah ingin kita berubah. Makanya Allah kasih soal ujian kan, Mas. Betul nggak? Betul. Betul. Betul, Ustaz. Berarti soal ujian itu untuk dirubah atau untuk merubah diri kita. Ya, untuk merubah diri kita harus ya, Ustaz. Lah terus kenapa konsentrasi merubah soalnya? Ini kan aneh. Iya, Ustaz. Jadi Allah memberikan soal ujian itu untuk merubah diri kita, bukan merubah soal ujiannya. Cuman mungkin karena ketidaktahuan, ketidaksadaran, kita selalu ingin merubah soalnya, kan Soal gitu kan? ujian. Iya, betul, Ustaz. Padahal yang namanya soal itu adalah ketetapan atau kehendak Allah, dan setiap soal itu pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini, gitu loh. Misalnya gini lah, kalau Mas Rio seorang dokter atau seorang montir mobil lah misalnya, Mas Rio seorang Hmm. montir mobil, mungkin nggak disuruh nyuntik orang. Nggak mungkin harusnya. Kalau misalnya Kenapa? bukan bukan keahliannya sih itu, Ustaz, soalnya, Ustaz. Nah, berarti kan artinya sebelum Allah menguji kita, sebelum Allah menguji, kan menyesuaikan, benar nggak? Betul. Iya, betul, Ustaz. Dengan apa yang selama ini kita jalani. Karena setiap orang kan membawa pembawanya masing-masing. Nah, kalau dari pemahaman berarti kan kita tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk Allah saja dalam menjalani atau menyelesaikan permasalahan itu kan. Iya, Ustaz. Jadi kata kuncinya seorang ya. Jadi Allah membuat soal ujian itu bukan untuk kita merubah soalnya. Tapi untuk Untuk apa? kebaikan. Tujuannya itu untuk merubah diri Jadi, kita. Agar kita menjalani soal ujian itu sampai apa? Sampai Allah membuktikan janjinya, Ustaz. janji-janjinya. Benar, Ustaz. Berarti kan konsentrasinya harusnya kita konsentrasi merubah diri kita terhadap ujian yang dihadapi ya. Betul, Ustaz. Nah, cara merubah diri Sesuai. kita itu sesuai petunjuknya, ya sudah Allah bilang bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Betul. Cuma baik Jadi manusia nggak sabar, Ustaz. semakin konsentrasi kita merubah diri kita, itu akhirnya ujian yang dihadapi itu ya menjadi enjoy-enjoy aja harusnya. Tapi semakin kita ingin merubah ujian yang Allah kasih, pasti kita akan semakin menderita. Iya, benar, Ustaz. Apa? Ketika kita ingin merubah soal ujian, berarti nafsu kita berubah atau tidak? Berubah, Ustaz. Iya. Nggak, ketika kita ingin merubah soal ujian, tapi nafsu kita berubah atau tidak? Kalau yang harusnya nggak, Ustaz. Kalau misalnya kita mau Enggak. ubah itu, Ustaz. Karena kan Iya, Ustaz. konsentrasinya merubah soal ujian. Tapi kalau Iya, kita betul. konsentrasinya merubah diri, nafsu kita harusnya berubah nggak? Ya, nafsu kita ya berubah jadi mengendalikan aja, Ustaz, bahwa kita nggak boleh melakukan itu, Ustaz. Jadi kita yang mengontrol itu, Ustaz. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang bermasalah itu cuma satu karena nggak taat. Udah gitu aja. Iya, iya benar, Ustaz. Jadi Bapak Ibu memiliki permasalahan apapun, ya, ujian apapun itu, merasa bermasalah itu bukan karena masalah atau bukan karena ujiannya. Tapi karena Bapak Ibu tidak taat. Kenapa tidak taat? Tidak mau nafsunya berubah. Padahal fungsinya Allah memberikan ujian itu salah satunya adalah merubah hawa nafsu kita atau meningkatkan derajat nafsu kita. Makanya orang yang jiwanya tenang atau nafsu mutmainah
apapun ujian yang menimpa dia, dia tidak akan merasa bermasalah gitu loh. Nah, Allah tuh menginginkan Bapak Ibu semua itu menuju nafsu mutmainah atau nafsu yang dirahmati Allah. Ya Apa Allah. itu nafsu yang dirahmati Allah? Gampangnya adalah nafsu yang sesuai dengan selalu dengan keinginan Allah. Jadi pas ada permasalahan itu, dia tuh sudah paham, oh saya harus merubah diri saya, bukan merubah soal ujiannya. Kenapa bukan merubah soal ujiannya? Karena soal ujian ujung-ujungnya pun nanti Allah yang menyelesaikan. Benar. Berdasarkan Betul. apa? Berdasarkan perubahan diri kita. Misalnya awalnya ya, Mas Rio menghadapi masalah, awalnya nggak sabar. Oh ini masalah nggak selesai-selesai. Akhirnya Allah bilang, perintah Allah suruh sabar. Terus pas Mas Rio sabar, menjalani ujian itu, maka janji Allah, Allah bersama orang yang sabar. Ketika orang itu sudah menjadi sabar, dan menurut Allah sabarnya sudah memenuhi syarat, akhirnya Allah menolong masalahnya, dan Allah angkat masalahnya. Kan selesai cuma begitu. Dan itu terbukti loh, Ustaz. Iya, artinya Iya. itu orang bingung, orang stres itu bukan karena masalahnya. Orang bingung, orang stres itu karena dia tidak mau merubah hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Dirinya betul, Ustaz. Sehingga apa? Sehingga dia selalu berontak. Dan malah ingin merubah keadaan, kalau bisa keadaan itu sesuai dengan dirinya. Kan ini amburadul. Dan pola itu ternyata manusia secara umum begitu semua. Dapat masalah, pasti di pemikirannya adalah bagaimana secepatnya masalahnya selesai. Bukan ketika mendapatkan masalah itu bagaimana hawa nafsu kita menyesuaikan dengan masalah yang ada. Gitu kan. Betul, Ustaz. Atau malah cenderung ini, Ustaz, ya, cenderung maksain Allah buat ngikutin kemauan kita, Ustaz, yang udah banyak, Ustaz. Itu lebih parah lagi sebenarnya. Kan secara nggak langsung kayak gitu, Ustaz, ya. Iya, Ya dan Allah. memang kenyataannya begitu. Tapi prinsipnya sekarang, kalau memang Bapak Ibu sekarang sudah mulai menyadari bahwa setiap ujian itu untuk merubah atau meningkatkan hawa nafsunya, meningkatkan derajat hawa nafsunya, harusnya tolak ukurnya gini, kok saya masih bermasalah ya dengan ujian yang saya hadapi. Nah, berarti bukan ujiannya, berarti Kita nafsu gitu. kita yang belum bisa menyesuaikan dengan masalah itu. Nah, Betul, kalau betul. nafsu kita belum bisa menyesuaikan, berarti kan masih di jalan yang sesat. Mm-mm. Betul, Karena Ustaz. jalan yang sesat itu mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah belum akan memberikan petunjuk. Jadi supaya Bapak Ibu mendapatkan petunjuk, ya secepatnya mengikuti. Artinya itu bukan pasrah ya. Maksudnya, yaudah kejadian ini sudah terjadi, saya terima, lalu tetap ikhtiar maksimal. Karena memang tugas kita ikhtiar secara maksimal. Hanya ikhtiar maksimal ini salah satunya untuk meningkatkan derajat nafsunya. Bukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketika kita berubah hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka Allah mengangkat masalahnya. Jadi Masya Allah. semua permasalahan yang kita hadapi itu ternyata hanya untuk merubah hawa nafsu kita, bukan untuk merubah masalahnya. Jadi orang terjebak, orang bingung itu gara-gara apa? Gara-gara ya dia konsentrasinya merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kan masalah itu tidak bisa dirubah kan, Mas? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Iya, ada Masalah itu ketetapan. bisa berubah. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita rubah diri kita, nanti barulah Allah merubah masalahnya. Jadi yang merubah masalah itu Allah ya, bukan diri kita ya. Betul, Ustaz. Atau contoh gini lah contoh. Misalnya kita punya anak. Anaknya bandel, susah, nggak mau sholat, nggak mau taat kepada orang tua. Kan konsentrasi kita adalah bagaimana merubah anak kan? Nah, itu pasti, Ustaz. Benar, Ustaz. Pertanyaan kedua, pada rumusnya hanya Allah yang bisa Bisa membolak-balikan. merubah. Iya, mau Hanya hati Allah yang manusia. bisa memberi petunjuk. Hidayah itu milik Allah. Wah, Berarti logikanya harusnya kita fokus bagaimana merubah anak atau fokus bagaimana supaya Allah mau merubah. fokus supaya Allah mau merubah, Ustaz. Nah, Oke. dasarnya Allah mau merubah itu adalah berdasarkan perubahan diri kita, benar nggak? Betul, Ustaz. Kan ujian itu memang untuk merubah diri kita. Merubah apa? Sikapnya silahkan tegas kepada anak, nggak masalah. Tapi diri kita berubah itu adalah menerima dulu bahwa ini suatu keputusan atau atas izin Allah dulu. Nah, Betul. ketika sikap kita menerima atau taat kepada Allah lah, Allah janji akan memudahkan segala urusan atau memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bisa taat terhadap apapun yang Allah lakukan. Dan pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua ya, silahkan jawab. Atau apapun yang Allah lakukan kepada kita, itu pasti baik nggak, Mas? Pasti banget, Ustaz. Pasti baik, Ustaz. Kalau memang pasti baik, berarti kan sikap kita pun menerima dengan baik kan?
terlepas mau sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak gitu loh Mas. Betul, Ustaz. Intinya kita harus pasrah. Ya. Betul. Jadi intinya Bapak Ibu semua, silahkan Bapak Ibu sekarang menjalani masalah hidupnya masing-masing. Tapi konsentrasinya bukan pada masalahnya. Konsentrasinya kita sudah menganggap itu masalah atau bukan lagi. Jadi gitu loh. Jadi pas Bapak Ibu menghadapi masalah, selama Bapak Ibu masih merasa bermasalah, berarti nafsu Bapak Ibu belum berubah terhadap masalah itu. Tapi Berarti ketika kita belum masih misalnya bermasalah, sekarang, Ustaz. ya kitanya yang bermasalah kan bukan masalahnya. Ketika kita sudah bisa, oh iya ini adalah izin Allah, ini adalah keinginan Allah. Kita menghadapi ini, ya udah. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas terhadap apapun yang kau lakukan. Atau namanya berserah diri kan. Betul, Ustaz. Maka dari situ Allah berjanji, barulah mengangkat masalahnya. Karena apa? Karena ternyata masalah itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tidak dibutuhkan lagi? Karena manusia itu sudah meningkatkan derajat nafsunya. Udah selesai. Nah, nanti muncul lagi masalah yang baru, yang lebih tinggi lagi. Tapi sama-sama perlakuannya. Polanya sama, Ustaz ya. Polanya kan tetap sama, Ustaz ya. Pasti sama. Tapi Iya. kata kuncinya semakin kita meningkatkan derajat nafsu kita. Jadi orang pusing itu karena fokusnya salah. Ingin merubah masalahnya. Kalau ingin merubah masalahnya, harusnya dia bisa menyelesaikan dong. Dan kenyataannya manusia nggak bisa menyelesaikan masalah kan. Betul, Jadi Ustaz. tetap Allah juga yang akan menyelesaikan, ya. Tapi dasarnya Allah melihat perubahan diri kita. Baik, jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Ya, jadi tolong jangan membuang waktu, ya, merubah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dirubah. Ya, ternyata semua kejadian apapun itu untuk merubah diri kita. Intinya agar kita mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena Allah mengizinkan kejadian kan atas keinginannya kan, Mas. Betul, Ustaz. Karena kalau Allah nggak menginginkan, nggak mungkin diizinkan kan, Mas. Nggak mungkin terjadi, betul, Ustaz. Nah, jadi harusnya sikap kita yang benar itu, ya, keinginan yang terbaik itu adalah mulai sekarang ini, oh iya, keinginan manusia yang terbaik itu adalah apa? Kita fokus untuk selalu menghormati, taat kepada izin Allah. Itu keinginan manusia yang terbaik. Jadi bukan fokus bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan. Kalau sudah begitu pasti aman, Mas. Kenapa? Karena hidup kita akan selalu bersama Allah. Gitu. Betul, Ustaz. Doa dan berusaha. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan itu dulu, jadi intinya, ayo, ya, hidup kita cuma sekali. Kalau kita hanya fokus selalu pada keinginan kita, ya berarti kan egois juga selama ini. Padahal hidup kita itu keinginan Allah, dan wajar kalau kita fokus mewujudkan keinginan Allah, bukan keinginan kita terus gitu loh. Kan Bapak Ibu bertahun-tahun selalu fokus pada keinginan kita terus kan? Ustaz, waktu itu Ustaz kan pernah cerita, Ustaz ya, kalau misalnya emang kita tetap bersikuku dengan keinginan kita sendiri, Nah, pasti mau nggak mau kan Allah pasti bakal maksa, ujung-ujungnya Allah pasti bakal maksa juga untuk ngikutin kemana Allah juga, Ustaz ya. Berarti kan waktu yang terbuang itu benar-benar sia-sia banget ya, Ustaz, kalau misalnya seperti yes, itu, ya, Ustaz. betul. Dan kan coba di 28 ayat 88 juga lagi. 888, Ustaz. Dan kalau kita juga harusnya kan sadar, mau maksa atau tidak juga tetap kalah kan sama Allah. Betul, Ustaz. Iya, ngapain maksa-maksa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ada dua statement di sini. Segala keputusan itu wewenang Allah. Dan keputusan kembali kepada Allah. Iya, Ustaz. Jadi kita mau megang apapun masalah yang kita hadapi, tetap nanti segala keputusan itu balik lagi kepada Allah. Makanya kan sudah jelas tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin merubah diri kita. Ini saya pertegas ya. Benar, Ustaz. Tugas kita itu hanya ikhtiar semaksimal mungkin merubah diri kita. Bukan merubah keadaan, bukan merubah masalahnya. Semakin kita cepat merubah diri kita, insya Allah akan semakin cepat juga Allah menyelesaikan permasalahannya.
mau ada masalah, tidak ada masalah, selama diri kita selalu berubah, meningkatkan, mengikuti apa yang Allah perintahkan, insya Allah pasti aman. Dan kalau direnungkan kan kalau hidup kita hanya mewujudkan keinginan Allah, ya insya Allah kan nggak akan dihisapkan. Karena memang yang Betul. hanya mewujudkan keinginan Allah saja. Tinggal, Apapun kondisinya, Ustaz. ya karena memang Allah menciptakan kita kan untuk mewujudkan keinginannya, bukan untuk yang lain kan. Betul, Ustaz. Nah, jelas nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi prinsipnya sisa umur kita sudahlah. Dan kalau Mas Rio atau yang lain fokus mewujudkan keinginan Allah, kan hasilnya bahagia. Betul, Ustaz. Sesuai Jadi, janjinya. jadi kalau Bapak Ibu bertanya ingin bahagia itu gampang. Udah fokus saja apa yang Allah inginkan. Pasti diberikan rasa bahagia. Tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Izin Pak, Oh, Pak Ustadz silakan. udah tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya kalau misalnya gini ya Ustadz, misalnya kita dalam satu kondisi yang mungkin entah itu lelah atau jenuh atau gimana, nah terus habis itu bertanya lagi gitu, ada satu pertanyaan dalam diri, kalau saya ngelakuin ini sebuat apa ya? Terus misalnya ada banyak pertanyaan seperti itu, benar nggak ya, udah benar belum ya dijalanin ini, diusahain Oke. ini. Nah, itu maksudnya ada tandanya kita harus terus berjalan atau kita berhenti, yang maksudnya yang Allah kehendaki gitu ya, biar kita nggak Mm-mm. salah jalan, itu gimana tandanya? Seperti itu Pokoknya aja. gampang. Sekarang yang pertama, saat menjalani suatu ujian permasalahan itu niat kita tuh apa? Kan begitu kan Mas? Misalnya Mas Betul. Trio ikhtiar usaha. Oke, kita niat ikhtiar itu sebenarnya misalnya membuka usaha itu apa sih? Apakah hanya sekedar mencari keuntungan atau niat kita memang hanya ingin menjalankan perintah Allah? Apa perintah Allah? Misalnya ya mencari rezeki, mencari nafkah kan memang itu ikhtiar Perintah kan? Allah. Betul, Ustaz. Yang pertama Mbak, Bu, semuanya. Yang pertama itu luruskan dulu niat kita tuh apa. Misalnya kayak kita niat menjalani ujian hidup. Kan kebanyakan orang ingin cepat selesai, kan begitu ya. Betul. Harusnya kan niat kita menjalani ujian itu adalah kalau di pelajaran dasar supaya Allah menolong. Bagaimana cara menolong iman sabar sholat kan begitu ya. Betul, Tapi Ustaz. kan ya, segala apapun yang niatkan kan harusnya karena Allah kan Mas. Betul, harus karena Allah, Nah, Ustaz. jadi saya niat karena Allah. Berarti saat menjalani ikhtiar tujuannya agar di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berarti yang tujuh ilmu penyeri hati lah. Sabar, ikhlas, tawakal. Jadi di dalam menjalani itu latihan itu gitu loh. Nah, cirinya apa setelah kita memang sudah niat karena Allah? Di surat Al-Baqarah 38 jelas. Tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Berarti sudah benar. Tapi kok saya menjalani ikhtiar ini kok malah jadi semakin berat. Semakin stres, semakin bingung. Berarti pasti ada yang nggak benar gitu loh. Betul, Ustaz. Karena rasa bahagia, rasa ketenangan itu Allah kasih di proses, bukan di hasil. Kalau di hasil kan kita mau pikirin, tidak dipikirkan, tetap Allah yang menentukan kan Pak? Betul. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi yang pertama meluruskan niat, lalu yang kedua menjalani saja. Menjalani secara maksimal. Misalnya yang dagang ya dagang, yang bisnis ya bisnis. Silakan saja. Mau ujungnya nanti gagal atau berhasil pun, itu kita usah terlalu berpikir. Karena itu nanti Allah yang mengatur. Pokoknya tugas kita saat menjalani itu, di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kalau di jalan yang lurus berarti kita tetap niat karena Allah, bertawakal kepada Allah, lalu hasil apapun kita sudah berserah diri kepada Allah. Jadi orang stres, orang bingung itu kan karena selalu berpikir hasilnya bagaimana kan. Betul, Kalau Ustaz. sesuai, misalnya dia bahagia, kalau tidak sesuai dia kecewa. Padahal mau bahagia mau kecewa pun keputusan Allah tetap tidak berubah gitu loh. Jelas nggak Bu? Jadi yang pertama luruskan niatnya, yang kedua ya jalani saja. Terus saya tahu benar dari mana bahwa kita sudah lurus atau tidak. Ya lihat aja hatinya. Hatinya kan nggak bisa bohong kan. Kalau lurus itu dalam menjalani itu ya tenang saja, bahagia saja. Kalau sesat pasti khawatir, bingung, gitu kan, tidak puas, kecewa. Nah itu udah indikasi. Nah kita harus mau jujur dengan diri kita. Jadi ciri-ciri kita sudah lurus di jalan Allah, pasti Allah berikan kebahagiaan. Seperti sesuai yang sering saya sampaikan di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 kan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat. Jadi pasti akan tenang. Gitu. Dan itu nggak bisa dibohongi.
Nah, kalau tidak tenang ya diskusi lagi aja seperti kita kajian dadakan pagi ini kan merefresh, iya ya, ini kok kayaknya saya mulai salah. Salah itu gampang, pasti sudah berpikir hasil. Kalau sudah berpikir hasil pasti efeknya kecewa, khawatir gitu kan. Padahal tadi sudah jelas di surat 28 ayat 88, segala keputusan itu menjadi wewenang Allah. Dan kita hormati saja. Dan hasil apapun kan kita juga tahu bahwa pasti yang terbaik yang Allah putuskan. Gitu. Jadi alhamdulillah lah Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan tugas itu kan menjalani ya, di jalan yang lurus dan mengikuti apa yang Allah inginkan, itu aja. Kalau belum berhasil ya nyuruh istiqomah ya terus menerus saja, ikhtiar lagi. Tapi harus dalam kondisi tenang ikhtiarnya. Tinggal evaluasi kenapa sih saya nggak tenang. Nah kalau sudah tidak tenang, satu biasanya memikirkan hasil, yang kedua salah niat gitu loh. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi tugas ibu misalnya kalau gagal ya jalani lagi aja, tapi niatnya diluruskan dulu, niat diluruskan dan evaluasi. Kok saya nggak tenang? Kalau nggak tenang itu pasti salah lah. Kalau Allah ingin juga kita tenang kan, makanya menurunkan Al-Quran agar kita ngikuti petunjuk. Gitu. Iya, makasih Nah sini Ustaz. Bu, atau saya nanya dulu Bu, ibu-ibu sekalian yang hadir, ini tuh kajian bermanfaat nggak sih, kajian dadakan? Sangat bermanfaat. Ya udah kalau gitu. Ditunggu-tunggu Ustaz. Ustaz Oke ditunggu setiap pagi. Ya udah kalau gitu. Ya Iya, jadi bermanfaat Pak Ustaz. Bermanfaat kali Ustaz. Nah, oh iya. Oh, ada Ustaz masih ada ibu-ibunya waktu ada nggak Ustaz? Jam berapa Ustaz? Mulai Ini tuh jadi nggak ada ininya Bu. Kadang-kadang kalau saya lagi mood, kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam, namanya juga dadakan. Jadi kajian dadakan tuh gitu ya. pokoknya saya share Zoom, Bapak Ibu masuk aja langsung, nggak usah nunggu Oh, kapan. langsung gitu ya. Ya Langsung mudah-mudahan jadi mood terus ya Ustaz ya. Ustaz Iya. aku terus. Mudah-mudahan. Ustaz Bermanfaat masih ada kali. waktu Ustaz? Mau tanya dikit Ustaz? silakan. Kajian dadakan tuh bebas, kadang-kadang bisa sejam, kalau pajanannya bisa 2 jam. Ini Ustaz, tentu kita bersama dalam satu majelis belajar mengajar lah gitu istilahnya sama gitu Ustaz ya. Tahu-tahu ada teman salah gitu kan. Setelah kita pelajari kita tahu ini yang betul. Terus kita kasih tahu teman ini salah, ini betul. Setiap dikasih tahu salah tuh dia selalu mendongkol. Seterusnya apakah kita masih dikasih tahu atau kita biarkan itu? Oke, 18 ayat 54 lagi Mas. Coba. 18:54 Ustaz. Iya. 18:54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Baik. Jadi ya sekarang gini aja, ini tergantung Bu Teti ya. Ya. Bu itu menganggap teman yang dijelaskan itu sebagai masalah atau sarana latihan sabar. Udah gitu aja. Ya sebetulnya sarana. Tahu kan sudah. saya. Kalau sarana itu dibutuhkan atau dihindari? Dibutuhkan sebetulnya. Udah kalau dibutuhkan nggak usah tanya dia masalah dan sampai kapan. Selama Bu Teti itu anggap sebagai sarana latihan, ya harusnya kan senang-senang aja. Semakin dia membantah, ya nggak masalah juga. Dan tugas kita juga memang hanya menyampaikan kan. Menyampaikan, betul Ustaz. Oh, jadi besok salah lagi, kita salahkan dongkol, biarin aja dia dongkol gitu Ustaz ya. Lah kan Ibu katanya butuh sebagai sarana. Iya betul. Ntar lama-lama ibu yang jadi sarana Bu. Iya betul. Kalau kita masih menganggap masalah kan berarti menganggap itu bukan sarana latihan. Namanya orang sudah. Jadi gini loh Bapak Ibu, bagus ini pertanyaannya. Kan sebenarnya kayak Allah memberikan ujian kepada kita. Itu tuh sebagai masalah atau sarana meningkatkan keimanan? Sarana meningkatkan keimanan. Sudah kan, kenapa jadi ingin secepatnya ujian itu terselesaikan kalau menjadi sarana? Itu kekurang kita Ustaz, mudah-mudahan ke depan. Apa? Jadi inti ya sebenarnya kan saya bilang semua masalah yang menimpa kita itu intinya kan sebenarnya bukan masalah. Iya. Yang menjadi masalah itu nafsu kita tidak mau berubah untuk menyesuaikan dengan masalahnya. Jadi tolak ukurnya Bapak Ibu sudah menganggap itu sarana itu adalah Bapak Ibu sudah tidak merasa bermasalah dengan masalah yang dihadapi. Nah itu cepat itu pasti Allah selesaikan itu. Berarti kan
Bapak Ibu sudah menerima itu. Tapi ketika Bapak Ibu masih menganggap itu masalah, itu Allah belum akan selesaikan. Karena secara tidak sadar Bapak Ibu sebenarnya tidak menerima kejadian yang Allah kasih. Dan logikanya bagaimana mungkin ujian bisa selesai kalau soalnya nggak diterima. Betul, Ustaz. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan masalah secepatnya, ya diterima dulu soalnya. Baru Bapak Ibu mengerjakan, menjalani sesuai petunjuk Allah. Dan pasti itu akan selesai. Lah banyak orang tuh ingin menyelesaikan ujiannya, tapi nggak mau menerima. Gimana gitu loh. Terus yang dikerjakan apa kalau nggak mau menerima soal kan gitu kan? Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Ya silakan. Ini kan ada pengajian nih antara ibu-ibu bapak-bapak gitu Ustaz ya. Berjalan. Terus ada salah satunya jemaah nih bapak-bapak gitu kan. Dia tuh sifatnya selalu ingin mencarikan kesalahan orang, kadang-kadang salah ustadz, kadang kesalahan pengurus masjid, selalu itu yang dibicarakan. Jadi kita sebagai jemaah kadang-kadang ada juga, harusnya kita tuh sebetulnya nggak boleh kesal juga, tapi kadang kan kebawa kesal juga lihat tingkahnya. Jadi kita tuh cara menata hati kita tuh supaya kita nggak jadi masalah buat kita tuh gimana Ustaz? Ya tinggalin aja, nggak usah didengerin kalau belum kuat. Iya Ustaz ya. Saya ngapain? Kalau ibu belum kuat, tinggalkan saja. Ngapain didengarin juga? Iya kan. Tapi kalau ibu menganggap, wah ini bagus nih buat sarana masuk surga, karena saya bisa sabar dengan bapak itu. Ya ibu deketin, ibu latihan sama dia. Tapi kalau belum kuat ya tinggalkan aja. Iya, kadang-kadang kuat, kadang enggak juga, kan kesal juga lihat salah aja orang di matanya kan. Iya, kalau misalnya ibu, ini kok saya udah nggak kuat nih nggak tahan sama dia, pergi aja. Saya juga begitu. Tapi kalau memang saya mau niat latihan sabar, nah ya udah ibu kejar itu. Jadi sebenarnya kembali kepada diri kita. Satu kata kunci ya, apapun yang membuat bapak ibu tidak bahagia, udah saat ini tinggalkan saja. Oke. Fokus kepada apapun yang membuat bapak ibu bahagia. Itu aja. Kan saya masa waktu yang buat kita nggak bahagia buat apa kan? Iya betul Ustaz. Yang dia kita nggak ikut, dia dengar aja Ustaz ya, minggir lah gitu istilahnya. Iya kan. Sayang Bu waktu hidup kalau tidak dipakai untuk membuat kita bahagia buat apa? Jelas ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya ulang ya. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi kajian dadakan ini memang saya buat itu tidak ada waktunya. Kadang-kadang mungkin bisa siang, bisa malam, bisa sore. Tapi kebanyakan pagi biasanya. Karena saya juga kan belum aktivitas kajian kemana-mana kan. Pokoknya kalau saya udah share, udah Bapak Ibu masuk aja langsung. Jadi prinsipnya kalau memang bermanfaat insya Allah. Tapi selalu memang ditunggu tidak, Ustaz. Ya insya Allah. Tapi memang tidak bisa direkayasa. Oh 2 hari sekali, sehari sekali nggak bisa ya. Itu tergantung juga memang saya moodnya ada ilmu atau tidak. Karena saya juga kan hanya sekedar menyampaikan, bukan sumber ilmu ya. Kalau sumber ilmu saya kan dari Pak Guru dari Allah, seperti saja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, rekamannya nanti saya share. Silahkan di-share lagi ke teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.